Selamat siang, di sini sudah siang, sudah jam 12 di Bali. Kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring, saya hari ini ditugaskan dari Yayasan YKH sebagai trainer untuk hari kedua. Kemarin sudah Pak Jalal ya. Hari ini saya akan memberikan materi, tapi materinya banyak, hanya sedikit, hanya poin-poinnya saja, karena kita sudah bicara dari tadi, sudah mengarah ke sana sebenarnya. Saya cuma ada beberapa hal, mungkin Bapak dan Ibu masih bingung contoh untuk tugasnya seperti apa. Nanti akan saya berikan contoh-contoh tugasnya. Nah, materi yang saya sebentar bawakan adalah tentang K3, tentang kesempatan kesehatan kerja. Udah itu selanjutnya tentang melakukan rekrutmen sumber daya manusia pelatihan. Udah itu mengelola bahan pelatihan dan mengelola peralatan pelatihan. Sangat sederhana. Oke. Ya, kalau gitu izinkan saya untuk share screen ya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Itu masih hitam ya, lagi proses. Masih hitam Pak. Iya, iya. Ada proses. Ya. Sudah, Bu? Belum muncul. Belum. Belum muncul Pak. Oke, sudah Pak. Sudah. Sudah muncul Pak. Oke. Sudah. Terima kasih. Nah, hari ini kita berada dalam pelatihan daring dengan program KKN 3 pada bidang pelatihan subbidang metodologi pelatihan ya. Ini apa namanya?
Nah, ini biodata saya. Saya juga beberapa menulis buku. Saya banyak buku kolaborasi dengan beberapa teman-teman penulis seluruh Indonesia. Udah itu, ini surat tugas saya ditugaskan hari ini dari YKH. Ini nanti Bapak dan Ibu seperti nanti kalau sudah keluar sertifikat dari BNSP-nya, ini saya ada 2 sertifikat, yang satu Human Capital, yang satu adalah sertifikat trainer. Udah itu, ini rundown acara kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang K3, tentang rekrutmen calon sumber daya manusia pelatihan, mengelola bahan pelatihan, mengelola peralatan pelatihan. Nah, untuk mengoperasikan komputer tingkat dasar tidak akan kita bahas karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah biasa mengoperasikan komputer, karena tingkat dasar ini adalah bagaimana cara menghidupkan komputer, bagaimana cara mengaplikasikan komputer, hanya program-program yang Office yang sederhana. Udah itu bagaimana cara mengcopy, ngeprint, dan mematikan komputer, cuma itu aja. Kita tidak akan bahas di sana. Nah, membidangi penerapan tools dan teknik peningkatan produktivitas juga tidak. Nanti sudah masuk pada sistem rekrutmen sumber daya manusia pelatihan. Ya, yang pertama nanti kita akan membahas tentang penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko. Nah, instruktur, kalau orang awam apa sih risiko instruktur di tempat kerja? Ternyata ada risikonya instruktur pada waktu melakukan kegiatan sebagai instruktur. Apa itu kesehatan dan mengendalikan risiko kerjanya? Nah, ternyata pengertian dari K3 itu adalah memberikan perlindungan dan ditujukan untuk tenaga kerja. Artinya bagaimana sih memberikan perlindungan pada saat karyawan atau pegawai tersebut berada pada lingkungan kerja. Nah, potensi bahayanya instruktur adalah biasanya cahaya terlalu terang sehingga membuat mata menjadi perih. Dalam ruangan, kalau instruktur itu kan dia bekerja dalam ruangan. Dalam ruangan itu pengaturan kalau cahaya terlalu redup maupun terlalu terang akan juga dapat membuat mata kita menjadi perih. Nah, udah tuh suhu dalam ruangan juga kalau AC-nya terlalu dingin atau terlalu panas juga bisa ketidaknyamanan kita dalam bekerja. Nah, udah tuh kita duduk terlalu lama, menulis terlalu lama juga tidak bagus. Ruangan berdebu juga akan mengakibatkan kita tidak sehat berada dalam ruangan tersebut. Itu potensi bahayanya. Nah, cara mengatasinya memang lampunya harus yang disesuaikan dengan kondisi situasi. Kalau ruangannya sempit atau tidak terlalu luas, ya lampunya bisa kita atur ukuran lampunya seperti berapa. Kalau ruangannya besar juga kita bisa atur. Nah, sama juga seperti temperatur AC. Temperatur juga bisa kita atur sedemikian rupa demi kenyamanan kita. Kalau memang ruangannya itu kecil dan hanya ada satu orang, ya bisa kita dengan temperatur yang tidak terlalu dingin. Tetapi kalau ruangan besar dengan banyak orang, ya beda lagi. Nah, selalu bergerak. Misalnya kalau menulis terlalu lama juga akan membuatkan kram. Kalau duduk terlalu lama juga tidak bagus. Makanya kadang-kadang perlu kita sesekali harus berdiri, harus jalan, tidak hanya duduk. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah kadung asik di depan komputer atau di depan laptop, pasti kadang-kadang kita melupakan hal tersebut. Karena mungkin kita udah terlalu konsentrasi sehingga lupa dengan hal-hal kecil seperti itu. Nah, untuk kantor yang berdebu, apalagi dengan kondisi kita seperti sekarang, rutinlah membersihkan ruangan, memakai masker, hand sanitizer, karena situasi kondisi COVID seperti sekarang memang kita harus memang harus untuk diri kita sendiri, yang kita harus membiasakan diri kita seperti kondisi sekarang. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan rekrutmen calon sumber daya manusia pelatihan. Nah, rekrutmen di sini yang dimaksud itu adalah rekrutmen sumber daya manusia pelatihan, di mana
Di sini adalah rekrutmen adalah suatu proses untuk menarik sumber daya manusia untuk mengikuti pelatihan. Di sini bagaimana caranya kita untuk menarik sumber daya manusia untuk mengikuti pelatihan. Dengan cara seperti apa? Seperti itu. Sebentar. Nah, salah satu metode untuk menarik sumber daya manusia tersebut adalah salah satu metode adalah karena kita sumber daya manusia dan pelatihan adalah kita mengiklankan. Nah, iklan sekarang tanpa mengeluarkan biaya banyak. Kalau dulu kita hanya berkutat pada media elektronik maupun media cetak. Sekarang kita ada media sosial yang sungguh sangat efektif untuk proses dari pengiklanan tersebut. Nah, sehingga oleh karena sekarang media sosial seperti ini dengan teknologi seperti sekarang, akhirnya iklan itu penting untuk kita untuk kita share seperti itu. Nah, bagaimana menarik sumber daya manusia pelatihan tersebut? Ya dengan cara kita membuat iklan atau job advertising semenarik mungkin dengan cara baik itu dari segi tata bahasanya, dari segi desainnya. Nah, tugas nanti di sini adalah dalam melakukan rekrutmen ini adalah bagaimana kita membuat brosur atau flyer sehingga menarik untuk masyarakat atau orang yang menginginkan pelatihan tersebut untuk mengikutinya. Tujuan dari ini adalah agar masyarakat yang memang menginginkan pelatihan itu mengerti apa sih keunggulan dari pelatihan ini, apa sih tujuan pelatihan ini, dan nanti bisa apa setelah mengikuti pelatihan ini. Seperti itu. Itu nanti di flyer atau brosur buatlah semenarik mungkin. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh dari brosur seperti ini, misal merekrutmen seperti apa, ini contohnya diambil dari YKH, Yayasan Keluarga Herhep, seperti apa kita melaksanakan pelatihan, brosurnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Di sini kita brosur itu tidak perlu terlalu ramai, simple, tetapi mengena, artinya dapat diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Bentar Bu ya, ada kendala di screen saya. Sudah kelihatan Bu, Bapak dan Ibu? Ya, kelihatan. Sudah.
Baik. Nah, di sini tugasnya nanti adalah membuat brosur atau flyer seperti contoh yang saya sudah berikan. Nah, selanjutnya adalah mengelola bahan pelatihan. Nah, mengelola bahan pelatihan di sini adalah lebih banyak pada persiapan kita sebelum melaksanakan pelatihan. Bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan nanti, seperti itu. Salah satu misalnya seperti ini. Maksud mengelola bahan pelatihan adalah bahan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan tersebut agar pelatihan berjalan dengan baik. Nah, bahan-bahan pelatihan itu seperti bahan-bahan yang sudah ada di sekitar kita, yang biasa kita, Bapak dan Ibu pakai sehari-hari. Bahan-bahan pelatihan itu kita enggak pasti akan ada kertas, pulpen, spidol, dan barang-barang ATK lah. Ini tergantung pelatihannya. Kalau kita akan bicara tentang pelatihan instruktur, kita tidak akan jauh beda dengan barang-barang yang kita sangat familiar yang memang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya seperti ini. Contoh dari nanti Ibu dan Bapak akan membuat tugasnya seperti ini. Seperti ini. Contohnya seperti ini, tugasnya seperti ini. Nanti akan saya share juga nanti. Saya kasih juga nanti seperti apa tugasnya. Nah, udah itu selanjutnya adalah mengelola peralatan pelatihan. Nah, kita juga harus sebagai instruktur mengelola peralatan. Ini cukup penting karena peralatan merupakan hal yang penting pada waktu kita melaksanakan pelatihan. Peralatan menunjang pelatihan agar pelatihan berjalan dengan lancar. Nah, peralatan-peralatan itu seperti apa? Itu ada wireless, sound system, speaker LCD, screen, hal-hal yang berhubungan. Dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah familiar dengan hal-hal tersebut karena memang sehari-hari sudah menjadi tenaga pendidik yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Cuma ini kan kalau kita seperti tadi dikatakan bahwa kalau kita sebagai pendidik di kampus paling tidak itu sudah disiapkan, tinggal kita memakai. Tetapi kalau kita sebagai trainer kita harus mempersiapkan itu, bahan-bahannya kita siapkan, udah itu peralatannya kita cek apakah layak, sudah berfungsi dengan bagus, seperti itu prosesnya. Nah, sehingga nanti pada waktu pelaksanaan pelatihannya atau trainer berjalan dengan lancar. Nah, seperti ini. Contohnya nanti akan saya berikan juga contoh-contoh seperti apa. Silakan karena ini ada beberapa tugas nanti bagaimana cara membuatnya, seperti apa. Nanti silakan. Nanti saya kasih contohnya. Oke, saya kira sebegitu saja apa yang saya berikan, tidak terlalu banyak karena nanti akan lebih banyak pada waktu pembuatan dari bahan-bahan tugas-tugas yang akan diberikan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke. Materi saya cuma sedikit seperti itu karena saya tidak terlalu banyak, dan saya yakin juga Bapak dan Ibu sudah terbiasa di dunia akademik, tidak jauh berbeda. Cuma memang ini khusus ke pelatihan, tidak ke tidak di bidang akademik, hanya pelatihan, sehingga Bapak dan Ibu sudah familiar dengan peralatan tadi, bahan-bahan tadi, seperti itu. Baik, sekarang kita sesi tanya jawab Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu.
bertanya? Saya mau bertanya Pak Dewa. Ya, silakan Pak Turusak. Jadi Ya. yang tadi memang adalah merupakan hal-hal yang keseharian kita lakukan. Betul. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, ya kadang-kadang itu tidak kita lakukan sendiri, bahkan itu dipersiapkan oleh mahasiswa kita. Gitu. Nah, ini terkait dengan dengan urut-urutan kerja seperti ini. Itu apakah langkah-langkah ini memang kita harus menyiapkan dalam bentuk deskripsi, ataukah itu lebih menekankan pada materi. Nah, ini kan sebagai instruktur ya nanti kita Betul. ya. Betul, Pak. Itu apakah langkah-langah itu harus kita tulis satu persatu sebagai nanti di micro teachingnya maksud saya nih Pak. Apakah itu mesti kita jelaskan satu persatu langkah-langkahnya, atau kita fokus kepada materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan background kita, Pak? Ya Pak. Baik Pak Turusa. Nah, pada waktu micro teaching Bapak mempersiapkan bahan-bahan materi Bapak yang akan dipresentasikan. Karena di micro teaching itu kan cara mempresentasikan materi. Kalau bahan-bahan ini Bapak nanti mengetahui dengan Bapak membuat tugasnya. Saya coba buka Pak ya, biar ada sedikit bayangan. Nah, nanti misalnya ini tugas satunya Bapak. Ini tugas 1 membuat seperti ini Pak. Ini contohnya, nanti Bapak silahkan buat seperti apa, tapi intinya seperti ini. Kelihatan Pak? Belum muncul Pak. Belum muncul. Belum muncul ya? Ya. Sepertinya lambat itu jaringannya. Nah, di sini nanti Bapak mempersiapkan seperti di sini Bapak mempersiapkan formulir, ini contohnya formulir K3 Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Ya, di sini contohnya pengendalian bahaya di tempat bekerja. Misalnya kegiatan Bapak mengajarkan teori, faktor fisik seperti tadi saya bilang cahaya, suhu, faktor fisiologisnya menulis atau duduk terlalu lama, faktor biologisnya ruangan berdebu, psikologisnya kurang ide, fisiknya ada ketinggian atau kebisingan, ada seperti ini Bapak tugasnya. Nanti Bapak buat seperti ini. Tapi pada waktu micro teaching Bapak lebih banyak mempresentasikan dari apa yang Bapak buat sesuai dengan pilihan SKKNI-nya Bapak atau KKNI-nya Bapak. Gitu Pak. Ini Bapak ada tugas 1, 2, 3 sampai 6 Pak. Ini ada tugas sampai 6. Udah itu yang tadi tugas 2 itu adalah membuat flyer yang tadi. Tugas 2 itu adalah membuat flyer yang tadi saya perlihatkan di ini kebetulan flyer tentang diklat, bagaimana kita menarik. Misalnya di sini ada persyaratannya, apakah persyaratannya yang boleh mengikuti diklat itu dari jenjang pendidikan. Kita juga lihat apakah jenjang pendidikannya S1, S2 atau apa. Udah itu umur juga kita akan lihat di sana, umurnya, kualifikasinya seperti apa. Di sini rekrutmen di sini ada aturan-aturannya seperti tadi jenjang pendidikan, umur, jenis kelaminnya. Nah, kalau kita instruktur
pasti minimal pendidikan seperti tadi. Kalau BLK mungkin setara dengan SMA seperti tadi yang dikatakan Bunda Harlis. Tapi kalau instruktur yang levelnya lebih tinggi, kalau minimal harus S1. Seperti itu lengkap ada di flyer sehingga orang tidak bertanya lagi umur berapa atau pendidikan apa yang bisa. Nah, nanti pada waktu pelatihan flyer itu apa saja yang didapatkan. Nanti di sini mendapatkan modul, sertifikat dan sebagainya. Nah, di sini kita juga ini flyer ini seperti iklan bagaimana cara kita menarik orang untuk bisa mengikuti pelatihan kita tersebut. Nah, seperti ini free misalnya ada bahasa untuk 50 orang peserta pertama yang mendaftar seperti itu. Itu cara-cara trik-triknya untuk merekrut karena lembaga pelatihan sekarang kan banyak sekali dan semua berlomba-lomba mengadakan pelatihan-pelatihan. Seperti itu. Jadi kembali Pak, kalau yang pertama tadi itu kan langkah-langkahnya itu standar ya, biasa kan itu berurutan. Itu bisa kita copas aja ya dari misalnya tadi yang Pak Dewa tampilkan. Nah, kalau itu merupakan satu tugas, berarti kan kita tinggal copy paste aja ya, barangkali ya, itu dalam pikiran saya sih, Iya, karena itu berurutan Bapak, itu. ya, Bapak sesuaikan nanti dengan KKNI yang Bapak ambil. Oh gitu. Misalnya memang Bapak bekerja di dalam ruangan seperti tadi, ya Oh memang iya begitu iya. keadaannya. Tetapi kalau KKNI yang diambil itu misalnya pekerja yang ada di luar ruangan kan tidak cocok itu dipakai. Kan Oh risikonya iya mungkin iya. bekerja dengan alat-alat yang mereka pakai kan tidak Iya sesuai. iya. Ya, kalau memang Ya. Bapak sesuai dengan itu sebagai itu kan contohnya tadi misalnya tenaga pendidik ya memang seperti itu kondisinya yang Bapak alami kan seperti itu. Atau Bapak bisa juga menambahkan misalnya kondisinya pada waktu mungkin karena gedungnya terlalu tinggi, Bapak karena mungkin kantornya kampusnya bertingkat terlalu tinggi kan ada juga risikonya juga lain lagi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa ditambahkan juga seperti itu Pak. Itu disesuaikan dengan KKNI Pak. Ya betul. Kalau memang artinya sebegitu saja yang apa namanya risiko yang kita anggap berisiko ya itu boleh-boleh saja Pak, enggak masalah itu. Seperti itu Pak Betul Rahman. Ya, kemudian untuk flyernya tadi berarti kan kalau kita di dunia pendidikan kan biasanya setiap awal tahun itu kan ada promo atau brosur yang kita sebarkan ya untuk penerimaan calon mahasiswa baru. Nah, barangkali tadi ini saya masih berbicara tugas. Jadi kalau kami nanti itu saya sebagai tugas boleh ya untuk iklan kan kepada masyarakat untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Gimana Pak? Iya, kalau Bapak memang mengangkat KKNI misalnya tentang apa? Misalnya tentang pemasaran atau sumber daya manusia. Bapak buat flyer yang berhubungan dengan itu. Misalnya kalau memang bidangnya Bapak pemasaran ya Bapak harus bagaimana caranya biar apa yang Bapak pasarkan itu diterima oleh masyarakat. Tapi kalau Bapak rekrutmen itu kan lembaga Pak, itu kan perguruan tinggi Pak. Berarti Bapak merekrut itu tidak bisa memakai itu karena itu terlalu umum, Pak. Makanya di sini memang khusus dia, misalnya tadi seperti tadi itu bagaimana merekrut sumber daya manusia pelatihan. Artinya orang-orang yang bagaimana cara menarik orang biar ikut pelatihan. Nah, kalau Bapak misalnya sebagai mengambil sumber daya manusia, misalnya begitu, bagaimana cara Bapak biar menarik orang untuk mengikuti pelatihan Bapak tentang sumber daya manusia. Bapak buat flyer atau brosur sedemikian rupa, sehingga orang itu tertarik, oh apa nanti tujuan pelatihan ini apa, manfaat pelatihan ini apa, dan nanti pelatihan ini akan seperti apa akhirnya. Nah, seperti itu Pak. Kalau brosur perguruan tinggi itu kan secara umum hanya sebatas menerima mahasiswa baru kan begitu saja. Nanti Bapak sesuaikan dengan KKNI-nya Bapak. Misalnya KKNI Bapak tentang pemasaran ya Bapak lihat pemasaran Bapak apa, misalnya memasarkan produk A. Nah, Bapak bagaimana caranya membuat brosur dan flyer sedemikian rupa sehingga produk A Bapak ini bisa diterima di masyarakat dan diminati. Artinya dengan flyer dan brosur tersebut gitu loh Pak. Oke, jelas Pak Dewa. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Terus. Bapak dan Ibu yang lain, silahkan kita sharing saja. Silahkan Bapak dan Ibu.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih bingung tentang tugasnya? Iya Pak Dewa, masih bingung sama tugasnya. Wajar Bu, saya juga begitu. Saya diberikan pelatihan ini, apa maksudnya, kemana nanti Itu endingnya? dari tadi saya mikir apa coba sih. Tapi nanti kita bisa sama ininya kan. Ya, nanti Kodenya. nanti saya share Bu ya tugasnya seperti apa. Nanti Ibu silahkan disesuaikan dengan KKNI yang Ibu pilih seperti apa nanti tugasnya. Itu baru tugas untuk ketiga dengan buat flyer. Nanti tugas misalnya menyiapkan peralatan, menyiapkan bahan seperti apa juga nanti ada. Nanti ada prosesnya Bu. Pertama ada daftarnya, udah itu ada bon pinjaman, udah itu ada lagi yang lainnya. Itu bertahap, tidak hanya satu-satu seperti itu. Itu hanya sebuah contoh Bu. Siap. Ya. Makasih Pak Dewa. Ya, sama-sama Bu. Ya. Mau nanya lagi nih Pak Dewa, kayaknya menarik silakan, juga ya kalau mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang lain ini masih menganggap ini sebagai suatu kegiatan yang sifatnya individu. Tapi kalau saya lihat dari form yang ada itu ada sign peminjaman segala macam, itu kan berarti kita berada dalam satu lingkungan organisasi yang besar, sehingga ada koordinasi antar bagian satu dan bagian yang lain gitu, karena ada sign di bawahnya itu siapa instrukturnya, siapa yang mengeluarkan barang gitu dan segala macam kelihatan di situ Pak. Barangkali ini merupakan salah satu kebingungan juga dari kita ini Pak. Iya, kan kita misalnya gini Pak, kita menganggap diri kita memberikan menjadi instruktur di suatu tempat yang anggaplah dulu pesertanya banyak. Nah, kalau kita sebagai instruktur, kita mau bahan apa yang mau kita pakai, kita harus berkoordinasi dengan bidang yang misalnya tentang peralatan, siapa yang bertanggung jawab di bidang peralatan, kita harus koordinasi. Kita catat dulu daftarnya peralatan apa yang kita butuhkan untuk pelatihan kita mungkin seumpama besok, kita catat, kita berikan. Nah, udah itu bahan apa yang kita perlukan, kita juga koordinasi kepada bagian yang memang pengadaan bahan, misalnya kertas, pulpen dan bla bla, berapa orang pesertanya, mapnya berapa, kita koordinasi di sana. Nah, seperti ini Pak, berjenjang, harus ada ACC dari tanda tangan sign bidangnya yang sudah kita pinjamin peralatan, bidangnya bahan-bahan, nanti bidangnya yang lain, seperti itu Pak. Jadinya kita koordinasi, kita menganggap diri kita memberikan trainer di tempat yang pesertanya banyak. Kan kita apabila kita sebagai trainer kan nggak mungkin bisa kita semuanya kita persiapkan sendiri, maka kita koordinasi seperti itu. Jenjang koordinasinya dibuktikan dengan prosesnya tanda tangan itu Pak, bahwa kita sudah melewati jenjang koordinasi sesuai dengan SOP-nya Pak, gitu loh Pak. Halo Pak Padurasa? Ya, siap Pak. Iya. Ya. Seperti itu Pak, ya. Iya Pak. Ya. Silakan. Jadi kalau saya mau menambahkan ya Pak, ini hanya sekedar jadinya sharing Pak ya. Jadi kita kan ingin memastikan bahwa jalannya pembelajaran itu jangan sampai ada yang kececer atau ketinggalan, misalnya kertasnya kurang segala macam kan. Itu kan menjadi masalah. Kan gini. Iya, biasanya kan kadang-kadang itu kan menurut kita hal kecil Pak kan. Betul. Hal kecil yang kadang-kadang kita lewatkan gitu loh. Kadang-kadang kertas kurang, padahal kita membutuhkan pelatihan itu dengan mengeprint yang banyak, sedangkan kita kekurangan kertas. Dah itu kita cari kertas lagi ini. Udah itu kan terbuang waktu percuma. Itu salah satu contoh. Udah itu straplessnya jumlah peserta misalnya 20 orang, tapi strapless cuma ada 2 buah, kan mengganggu juga, alamat juga yang lain. Seperti itu Pak. Makanya hal-hal itu dipersiapkan, disesuaikan dengan kondisi kita pada saat kita mengadakan pelatihan, Pak. Seperti itu, Pak Waturasa. Pak Made izin, mungkin saya agak slow respon karena udah mulai masuk ke pesawat ini, Ibu ya. Ibu. Ya. Silakan Pak Waturasa. Saya tetap akan pantau terus, mungkin saya slow respon lah ini. Iya, silakan Pak. Supaya perjalanan lancar, Pak. Lancar ya, silakan. Lancar Pak Raza. Semoga selamat sampai tujuan, Pak. Amin. Ya. Mohon maaf. Ya Pak, silakan. Ya, Bapak dan Ibu, siapa ada yang bertanya lagi?
saya mau tanya ini. Ya. Kemarin kan di share sama Bunda Harlis ya, ada beberapa apa namanya kayak umpan balik dan catatan assessment. Nah itu kan ada hasil ya tidak gitu ya. Itu kita ngisi ya. Ya Bu, nanti dijelaskan itu udah tahap untuk asesornya Bu. Oh, bukan udah kita tahap ya ini pada ya. waktu Ibu nanti sudah dinilai oleh tim asesor yang akan menilai Ibu gitu Bu. Oh, Nanti akan dijelaskan di sana Bu. iya, Proses iya, seperti iya. apa nanti Bu Nur. Ya. Oh gitu ya. Ya betul. Mohon izin Berarti saya bisa masuk. Iya, silahkan. Bu Nana, itu Iya. perangkat assessment itu nanti diisi semua, namun nanti akan admin LSP yang menjelaskan awal. Itu hanya jaga-jaga saja, jadi pas. Oh gitu. Tapi tetap diisi. Hari hanya itu biasanya ada nervous, lama di situ kita terkendala gitu loh. Jadi saya share untuk diisi dulu supaya pas diminta untuk upload jadi sudah siap begitu. Oh iya iya iya. Soalnya kan itu ada pilihannya gitu Bunda ya. Terus soalnya kan kadang kita nggak tahu. Soalnya kan ada. Aku pernah ikut sih kayak PNSP itu kan asesi itu apa gitu loh. Padahal asesi itu kita sendiri ya yang nanti yang tanda tangannya. Ya. Jadi istilah-istilahnya itu yang kita nggak tahu. Ya. Jadi gini, ketika saat ini namanya trainee, Pak Dewa sebagai trainer. Jadi pesertanya sebagai trainee. Begitu nanti uji kompetensi itu yang menguji namanya asesor. Yang diuji namanya ases. Begitu. Kegiatannya namanya menguji itu mengases. Nah, ya, begitu ya, Bu. Ini siapa namanya? Bu Nana. Iya. Terus saya kok lupa melulu heran saya sama dia itu. sengaja Pak Dewa udah. Berarti ini kita siap-siap diisi ya, biar kita nggak tergesa-gesa gitu ya. Iya, soalnya karena takut ini ketemu asesor ini ya biasanya ya. Nah itu dia karena ini ya. Karena terpesona pada nervous semua ngisi aja lupa, namanya sendiri lupa gitu loh, bingung kan? Gitu loh. Jadi tunggu dulu ini kenapa view-nya nggak bisa ya Mama ya? Bunda, Ajik, ini apa trennya udah mulai mau drop nih, izin istirahat dulu ya, sekalian sholat ya Bunda ya, nggak apa-apa. Iya boleh. Saya akan menjawab pertanyaan aja, habis itu tutup kok, 15 menit lagi. Oke, drop silakan nggak apa-apa. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya nggak perlu share screen ya berarti ya? Nggak perlu Bunda. Oh iya, kok sudah ditolak begitu ya? Enggak, maksudnya ini kan kita udah dapat yang dokumen-dokumen itu gitu loh. Ya. Kita tinggal mau tanya maksudnya ini seperti apa gitu. Kita kan kurang paham ya. Oh ya. Oke, sekarang ini nih saya akan question and answer yang tadi dulu ya. K3 itu hanya ikutin formatnya saja, isi unit kompetensi dan judul pelatihannya aja. Judul pelatihan itu kan masuk ke profesi. Unit kompetensi A untuk profesi apa, itu ya. Itu K3-nya. Jadi semuanya isi di dalamnya ada materinya langsung ke profesi, unit kompetensinya apa materinya. Ikutin format aja karena itu ya kita samakan lah karena kita arahnya adalah mencetak trainer. Ini Bapak Ibu juga akan kembali mencetak trainer. Nah, flyer pertama aja adalah rekrutmen. Setiap tahun institusi itu pasti ada rekrutmen, ada pergantian staff. Nah, ini tool yang dimaksud adalah SOP yang digunakan adalah metode terbuka atau eksternal karena adanya flyer rekrutmen. Ya, berarti SOP-nya sudah diarahkan ke metode seperti itu. Flyer berikutnya itu adalah untuk usaha. Usaha institusi itu apa? Kalau kampus berarti ya oke, dia promosi untuk ambil mahasiswa. Seperti itu ya. Mengelola bahan dan mengelola peralatan itu mengantisipasi untuk hari hanya itu ketersediaannya, kepastian ketersediaan. Kadang-kadang kan kita lewat. Nah, itu adalah tugas asisten instruktur. Azan sekarang.
Bapak Ibu yang tidak azan silakan bertanya, nggak apa-apa. Mohon maaf, berarti ini suara saya ini double ya, mohon maaf, saya nggak tahu double-nya di mana. Berarti form yang ini, saya nggak tahu double-nya di mana. Form yang di set 2 harus di grup itu harus ada yang sebagian diisi ya Ibu ya. Poin-poinnya, nanti kalau nggak tahu mohon dijawab waktu japri apa gimana, membantu aja soalnya kan kita juga baru juga gitu loh Mas. Bisa aja bingung saya ini di apa. Apa mungkin dijelaskan seperti ini ya, Bunda? APL 01 mau dibuka nanti seperti ini gitu ya nantinya. Kayaknya sih ya, biar kita tahu juga gitu. Iya, gitu ya Bu Ratna ya. APL 02 cek verifikasi nanti isinya ini gitu mungkin. Jadi antara penjelasan sama bentuk formnya kita kan ada gambaran juga gitu. Bu Ratna nggak jelas tadi apaan? Bergema suaranya. Nah, suaranya double. Kalau Bu Ratna tuh aslinya udah double ya, tambah lagi double bisa gitu. Iya Ibu, saya juga bingung double-nya di mana, makanya saya nggak berani bersuara. Oh, APL 1. Oh, APL 1, APL 2 gampang sekali Bapak. Iya, itu yang dimaksud Bunda. APL 1 Cara pengisiannya. Cara pengisiannya. Biodata isi saja semua namanya lengkap. Ya, nanti terakhir baru nanti isi dulu lengkap. Nanti kita bahas. Ini kan Mbak Nana kan selalu on time jam 12 Bunda rundown-nya gitu sukanya. Kalau saya mau lanjut nggak apa-apa. Ayo loh. Siapa yang bisa gitu kayak gitu. Nah, APL 2 itu memang APL 1 dulu admin yang terima, terus kemudian APL 2 asesor yang terima. Besok secara virtual juga seperti itu. Akan disampaikan. Misalnya gini, APL 1 atas nama Nurjana sudah saya terima dan saya lanjutkan ke asesor. Kemudian asesornya bilang, oke, atas nama Bu Nurjana sudah saya cek, jadi saya rekomendasikan untuk uji kompetensi metode apa? Kan ada 2 tuh metodenya. Bisa jadi dua-duanya metodenya, jadi tergantung asesornya. Kalau asesornya galak bisa dua-duanya itu. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, karena jenengan para dosen kok
Ngapain cuma satu? Dua-duanya kenapa? Dilahap. Siap, Bunda, siap. Oh, ini instruktur juga kok. Ala instruktur, ala asisten. Jadi dibikin dua metode langsung hantam. Gitu. Ya, jadi APL 2 nanti saya kasih contoh saja. Ini kalau saya share nanti kelamaan, ya kan? Saya akan ceritakan tadi K3 bahwa K3 itu mengenali resiko. Semua profesi ada resikonya. Seorang dosen pun di dalam ruangan juga ada resikonya. Resiko apa? AC-nya kah? Debunya, mungkin masih ada debu kurang bersih, ada AC. Kita menghirupnya nggak seger lagi kan. Terus atau apa ventilasinya seperti apa kalau misalnya nggak ada AC itu. Terus kemudian alat-alat listriknya itu juga membahayakan kami para dosen kalau misalnya nyolokinnya bagaimana ya kan. Terus kemudian itu adalah mengenali resiko. Itu tugas 1, kemudian tugas 2 adalah flyer. Flyer itu semata-mata untuk kualifikasi rekrutmen sumber daya pelatihannya. Kalau misalnya universitas, berarti sumber daya pelatihannya adalah seorang dosen. Itu dibuatkan flyer, misalnya diperlukan dosen marketing, dosen bidang apa, itu terserah, tergantung institusinya. Atau kalau misalnya LKP atau ini instruktur yang dicarikan. Nah, terus kemudian usaha itu adalah usaha sendiri. Usaha ini sebenarnya nggak mutlak sih, cuma karena kita nggak bisa lihat website, jadi lebih baik kita buat dua-duanya. Satu adalah kualifikasi SDM, satu usaha institusi itu. Kemudian tadi yang penerapan tool ya, toolnya tadi itu SOP yang disebutkan rekrutmen tadi, bahwa itu sudah diarahkan ke metodenya eksternal atau metode terbuka ya. Terus kemudian mengelola bahan dan mengelola peralatan tadi memang harus diantisipasi sama. Kita tunjukkan bahwa kita punya yang masih bisa dipakai mana alat-alatnya, bahannya mana yang bisa dipakai. Terus ada bon pengembalian, ada bon pembelian, itu supaya kita ini aja. Format itu kalau kita sudah format sendiri boleh sih sebenarnya. Namun kan semua ini bukan dari LKP, jadi kita pakai saja yang format yang ada, nggak masalah. Hanya jangan lupa mengganti nomor unitnya dan profesinya ya. Terus kemudian mengoperasikan komputer ya. Mengoperasikan komputer itu bisa dilihat ketika Bapak Ibu nanti share screen dan hasil PPT-nya, berarti oh ya Ibu benar mampu. Walaupun di belakang layar itu ada asistennya yang mengerjakan, tapi Ibu secara virtual sudah menunjukkan pembuktian bahwa Bapak Ibu layak untuk dinyatakan kompeten oleh asesor. Kemudian mengomunikasikan komunikasi dasar ya, tingkat dasar. Itu juga sama, itu dibuktikan ketika Bapak Ibu nanti micro teaching, adanya interaksi, itu berarti apa yang Bapak sampaikan A, nyampe A juga. Tidak apa yang disampaikan A, yang nyampe B. Nah, itu berarti komunikasi dasarnya tidak tercapai. Begitu. APL 1, APL 2 ada, tapi tadi ternyata salah ini. Apa namanya? Saya lihat skemanya kok beda. Jadi gini, sebenarnya untuk para dosen itu paling bagus sebenarnya skema pelaksanaan tatap muka. Karena itu kita diarahkan untuk membuat buku. Namun karena ini permintaan Pak Jalal nggak hadir ini hari ini. Pak Jalal meminta K3. Kenapa K3? KKNI 3? Ini level paling gampang, tugas-tugasnya paling gampang gitu loh. Paling gampang, jadi paling mudah. Tapi ini ada terlihat KKNI 3, kualifikasi 3, level 3-nya ada karena ada beberapa SKKNI yang dipakai. Kalau yang skema 4 itu mengarah hanya ke buku ajar dan yang dipakai hanya SKKNI untuk pelatihan. Tapi kalau ini KKNI-nya banyak, ada KKNI K3, ada SKKNI komputer, ada SKKNI MSDM, selain SKKNI pelatihan sendiri gitu. Jadi berbeda-beda, ini banyak sekali. Ada komunikasi dasar berarti masuk mana? Humas kah atau public speaking ya. Jadi gitu. Jadi KKNI 3 itu memang skema itu ada berbagai macam SKKNI. Bedanya itu kita bisa banyak tahu tentang banyak SKKNI. Tapi kalau yang menyusun modul hanya satu SKKNI pelatihan. Tapi arahnya kurikulum, pengembangan kurikulum, terus buku ajar, begitu Bapak Ibu. Dah. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
Ngomong belum ditutup, nanti saya diprotes lagi sama Mbak Nana nih. Ada yang bertanya kah? Ini semua udah izin sholat nih. Karena satu zona ini semua. Bapak Ibu ada? Bu Ratna hilang. Oh, Bu Ratna suaranya double sih Bu Ratna. Udah cukup Ibu, udah gitu Bu Ratna udah chat. Iya, udah cukup makanya. Share. Apa perlu saya share APL satunya? Sebentar, mau nggak? Boleh Bu, boleh Bu. Iya, boleh. Lo Ayah Rasak aja jawab boleh lo tuh. Bagus tuh Ayah Rasak mah. Nih. Saya buka dulu. Oke. Udah terbuka, saya share screen ya Bapak Ibu. Bentar. Mana yang kebuka nih? Masih processing dulu sebentar. Word-nya masih muter Bapak Ibu, coba saya buka ini dulu sebentar. Apa namanya? Ini saya share, sudah lihat kah? Belum. Besok itu kan Belum processing. oh iya, makanya itu. Kalau besok itu kan Bapak itu harus micro teaching, itu maunya jam berapa? Harus siap materinya. Atau mau diundur, Jumat nggak bisa ya kita kuliah ya? Hari ini hari apa sih? Hari Rabu ya? Rabu. Besok Kamis ya, besok Kamis bisa kan? Atau mau diundur Jumat juga boleh. Ini udah terlihat kah? Belum. Loh, belum ya? Belum. Belum, Bun. Tambah Bunda yang kelihatan nih. Share screen stop. Makanya. Kenapa nggak nurut nih? Coba ulang lagi, Bun. Tar. Ini soalnya not responding. Jadi Bapak Ibu tuh besok siapkan PPT. PPT besok siap nggak micro teaching atau dimundurin? Kalau malam juga nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu. Ini sudah nih, tunggu. Sekarang tak. Besok malam aja Bunda. Ya malam aja ya. Ya wes ya. Iya, Ya wes. Enak kalau malam. Nah wes. Kita jangan. Besok kan artinya rundown-nya kan siang ya. Rundown-nya kan siang. Iya. Nggak apa-apa diganti. Nggak apa, Nah, ya diganti malam ya, nggak apa-apa toh.
Ya. Saya sih nggak apa-apa, nggak tahu yang lainnya. Coba. Biasanya kalau ketua geng bilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa semua. Ketua geng nggak apa. Iya, selanjut Bunda, besok malam aja Bunda. Ya wes. Jam 7 ya? Jam 7 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya dan Jam Pak 7. Jadi udah disiapin semua, jadi bisa siap karena langsung belajar tektokan. Jadi satu grup, nanti satu grup Umrah, satu grup Surabaya plus Garut. Ini sudah terlihat kah? Masih share, enggak kelihatan. Loh kenapa share screen stop as the share window close? Kenapa? Sudah belum kelihatan Bunda. Hah? Saya lagi coba. Masa ya, jaringan mungkin. Misal nih, misal ini. Oh, jaringan lagi sih. Orang kuliah kena kuliah misal juga jaringan. Kalau nggak kelihatan bisa di-share di grup aja, nanti nggak apa-apa kok. Saya ini kita buka nih. Semoga bisa nih. Ini pernah di sini you screen sharing tuh. Masa nggak kelihatan lagi? Belum kelihatan, belum. Di saya kelihatan loh, Pak. Nah, ini udah kelihatan, Bu. Nah, oke. Ya, Pak, ini adalah APL 2 ya. APL 1 karena tadi close, nggak apa-apa. Ini adalah contoh. Ini contoh nama biasalah. Tempat uji kompetensinya virtual. Ini harusnya diisi virtual. Ya, Bapak Ibu. Terus kemudian yang kosong aja diisi, yang nggak kosong yang nggak usah diisi. Udah ada isinya diisi lagi, bingung. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini adalah K3 menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko. K3 ini ada di tugas 1. Buktinya ada di tugas 1. 3.2 titik ini adalah bukti sertifikat. Nanti kita cek di APL 1 ya. Ini karena sudah yang kebuka ini, APL 1 belum kebuka. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Atau ini aja yang saya share ya, tinggal ganti nama. Ya, bagus gitu. Kan gitu, Mbak Nana kan nggak mau mikir nih kayaknya. Iya. Semua. Oh, semua. Jangan cuma atau Bunda, Oke. ya ampun. Ini buktinya, bukti langsungnya, demonstrasinya ada di tugas 1 ya. Ini mengaplikasikan komputer ini tidak ada di tugas, tapi terlihat pada prakteknya Bapak Ibu. Oh, mampu tidak. Tapi ada tersebut di sertifikatnya 3.2. Lakukan presentasi ini ada di tugas 3A. Ini sertifikatnya sama 3.2. Jadi sini aja tak share di pada mikir nanti ah. Terus kemudian ini RPP sama kan ada di 32 dan 34. 34 ini Bapak Ibu kan nggak punya. Kalau Pak Dewa yang ikut berarti 32 dan 34. Pak Dewa ini punya apa namanya menyusun modul dan K3-nya tinggal nambah kalau seandainya mau nambah. Nah, terus kemudian ini di tugas 4 ya. Nah, selanjutnya melaksanakan tatap muka ini ada di tugas 3B. Kenapa di 3B? Kalau saya kan sudah ngelotok, udah nyari cek aja sendiri nanti. Nah, ini 32 ini sertifikat yang terbaru. Ini sertifikat lama, saya kan punya. Nah, sama sebenarnya gini, saya ketika nguji K3, saya juga harus punya K3. Ngisi menyusun modul harus punya sertifikat menyusun modul. Ini peraturan baru, dulu tidak. Sekarang harus, jadi saya beberapa LSP, satu LSP INAS ini saya punya beberapa sertifikasi. K3, menyusun modul, pengelola LKP. Nanti KKNI 6 saya selanjutnya. Jadi harus punya banyak, walaupun satu LSP dulu tidak. Punya KKNI 6, saya biasa ngajar yang KKN 3. Sekarang tidak boleh. Nah, oke, sekarang ini ya, ini tingkat dasar, tidak ada tugas kan Bu, Bapak? Hanya ada sertifikatnya kan, benar? Ya, betul. Nah, oke, wis, udah mulai pinter Mbak Nana, wis. Ini selanjutnya ini melakukan rekrutmen calon SDM. Nah, ini hanya di tugas 2 kan. Nah, usaha nggak ada kan, cuma saya memang menambahkan nih. Soalnya waktu itu saya ngajar di Aceh itu membingungkan, wis daripada gitu bikin 2 deh gitu. Punya brosur itu kan ini untuk ini usaha ya wis bikin 2 gitu. Daripada pusing. Nah, ini mengelola bahan ini ada di tugas 6 kan. Mengelola peralatan ada di tugas 5. Nah, ini tersebut di sini. Wes tinggal nanti kopas aja deh. Ini nah, membimbing ini, tool ini adanya di sertifikat. Di tugas tidak ada, tapi terlihat pada tugas 2. Bisa saya tulis tugas 2 itu ada membimbing penerapan, merencanakan bimbingan gitu.
ya. Berarti menggunakan SOP-nya dia terbuka eksternal. Ini scan tanda tangan, masukin nama, masukin tanggalnya, ibu bapak tanggalnya adalah besok Bu, tanggal 14 yang tanggal 13 ya. Ini nanti akan diterima APL 1 dulu ya, tadi karena enggak. Terus ini APL 1 diserahkan ke asesor hanya membuka yang ini, enggak buka APL 1. Membuka ini, kemudian asesor merekomendasikan, di sini ada namanya nanti. Ini masih rahasia, nggak bisa disebutkan. Rekomendasinya ini di sini, biasanya salah satu yang diambil atau tidak bisa dilanjutkan karena Bapak Ibu tidak punya sertifikat diklat. Nah, di sini jika punya sertifikat diklat bisa dilanjutkan, tinggal memilih asesmennya mana, observasi, demonstrasi, atau portofolio. Kalau Bapak Ibu ini kualifikasinya tinggi, itu biasanya asesor memilih dua-duanya, baik demonstrasi ataupun portofolio. Portofolio itu karena portofolio itu hanya yang Bapak Ibu udah siapkan tuh. Portofolio ini portofolio untuk perkenalan virtual. Nama saya, ini buktinya KTP saya, ini buktinya ijazah saya. Nah, ini adalah verifikasi portofolio. Ini aja. Nah, demonstrasi ini ketika Bapak Ibu nanti demonstrasi tes lisan dan presentasi. Ada tes tulis juga. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Berarti ini saya new share ya. Dia kalau sudah ini gitu, udah mulai resah begitu, Pak. Biasa, Pak. Pokoknya ketua gengnya dia aja. Ikutin aja, Pak. Tahu ini. Sekarang oke, new share yang ini APL 1 ya. Tadi kan karena nggak bisa kebuka. Nah, APL 1 pendaftaran. APL 1 hanya biodata. Bapak Ibu. Biodata. Jadi ketahuan deh saya tanggal lahirnya. Ya, ini. Iya, aduh tadi kemarin ngakunya 17 tahun ya. Oke. Ini ya, APL 1 diisi, oke. Nih. Ya, ini nggak harus semua diisi tanggal ini, suka-suka aja Ibu Bapak. Nah, ada yang kok ketawa dah. Ada yang itu terpesona. Ini harusnya ada tulisannya sertifikasi. Ini pilihannya sertifikasi nih. Ini yang dicentreng sertifikasi. Ya, wes gampang itu. Terus, nah ini Bapak Ibu bener nggak skema ini yang Bapak ingin ajukan untuk diuji, gitu loh, dicek. Seandainya APL 1 kan ada beda-beda nih, ada yang ini beda ini juga. Jangan mau orang diklatnya kan ini sertifikatnya, ya kan? Bener kah? Bener Mbak Nana? Mbak Nana udah ngantuk nih. Ini kan yang SDM. Enggak, ini kan yang SDM contohnya ya. Mbak Nana, ini adalah LSP INAS, instruktur. SDM sudah selesai asesi barusan nguji, udah selesai nih 3 orang nih. Udah. Nah, ini di checklist aja, ditulis ada checklist. Tadi 3.2 itu buktinya di sini, Mbak. 3 di titik 2 nih. Sertifikat pelatihan nih loh tadi kan. Sertifikat pelatihan yang YKH ini ada di 3.2, makanya tadi buktinya di APL 2 ada 3 titik. Yang di share tuh toh. Ya. Yang tadi kan? Oke. Yang tadi minta di share full, tinggal ganti nama itu loh. Sama tanda tangan. Bisa. Sebenarnya nggak usah dijelasin kalau ganti nama. Ini, wes, isi tanda tangan sama ini ya. Baru nanti sama asesor bilang diterima atau tidak diterima. Itu nanti secara virtual asesor menjelaskan bahwa atas nama Nurjana saya terima sebagai peserta sertifikasi. Ya. Oke, begitu. Udah? Alhamdulillah. Baru diterima itu, baru ini. Siap, lanjut. Udah ditutup ya, udah kan? Diterima sebagai peserta. Iya, baru sebagai peserta loh. Jangan ya aja. Iya, mau. Saya jelasin sedikit ini, apa namanya? Ini
yang Bapak Ibu besok malam ya. Besok malam ya. Besok malam itu jam 7 nggak apa-apa. Kalau jam 2-an gimana? Oh, jam 2-an. Malam saya nggak bisa. Iya. Ini siapa yang nggak bisa itu? Suaranya Mbak Nana ya? Bukan, itu Ike. Oh, Ike. Kalau malam itu ada tanggapan, Bunda. Oh, anak nyanyi, Bunda. baru ada suaranya soalnya. Baru ada suaranya. Ike Nurjana, pantas sama. Jadi ini. Suaranya habis sama Bunda. Jam 2 ya? Jam 2 semua bisa nggak jam 2? Bunda, Insya Allah. izin kami kayaknya nggak bisa, Bun. Oh, gini. Kelompok umrah sendiri, Bu. Kelompok sendiri, kelompok umrah jam berapa bisanya? Besok. Besok kebetulan ada kegiatan, Bun, dari siang Jadi malam sampai ya? malam. Besoknya. Malam sampai besoknya, Bun. Kalau Jumat malam atau nanti hari Jumatnya deh nanti. Mungkin nanti saya tanya lagi ke teman-teman sekitar. Oke, Jumat ya berarti ya? Ya. Oke, umrah Jumat ya. Sepertinya umrah ngeles belum selesai ini kerjaannya. Iya, enggak, ini benar, Bun. Ada kegiatan yang harus saya undangannya ya buat saya juga, Pak Razak juga ikut gitu kan. Juga. Ya nggak apa-apa sih, itu kan terserah trenernya, Bu. Kalau teaching ketemu trenernya Pak Dewa sama Pak Jalal. Jadi gitu. tektokan ya, aja. Saya tinggal buka. Iya, Bu. Saya siap. buka. Kapan nih, Bu? Siap, saya siap. Ya. Ya, saya tinggal buka Zoom. Karena Jumat tuh saya kuliah. Jumat tuh kuliah. Jadi saya nggak bisa megang. Biar itu urusannya instruktur ya. Nah, kemudian ini contoh ya. Kalau Bapak Ibu nanti ini terlihat bener, terlihat nggak? Kelihatan bener. Kalau ini halaman pertama ini judul pelatihan saja, Bapak Ibu nanti judul pelatihan ini sama ya, judul pelatihan dan judul pelatihan kemudian nama unitnya, pakai nama sendiri, kasih nama juga oleh siapa juga nggak apa-apa. Nah ini terus kemudian biodata kan sama seperti itu, kedua itu biodata, kemudian yang ketiga. Sebenarnya ini tidak, ini saya coba menjelaskan ini karena saya berbasisnya kompetensi, jadi 2 saya ambilnya instruktur dan dosen. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk diketahui nih Bu, kita level 9 ini untuk human capital, tapi kita instruktur hanya sampai 6 ya. Kemarin kayaknya sudah juga ya saya jelasin. Nah ini kan keterampilan khususnya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan umumnya. Nanti ini nggak perlu Bu, hanya saya kasih contoh aja. Ini sudah ada video saya sih, ngerjain juga video, ini kelamaan nanti Bapak Ibu. Ini hanya contoh ini, Ibu nanti sebutkan sikap dan pengetahuannya apa di SKKNI saja. Jangan lupa SKKNI-nya 1 unit disimpan sendiri, Bu. Karena ternyata kemarin banyak yang saya bilang bahwa materinya saya nggak cek, ternyata materinya apa, judulnya apa nggak sesuai. Saya baru cek semalam, ya ampun, ternyata begitu. Karena memang kita ngecek metodologinya, metodologinya saja yang kita lihat, materinya tidak dilihat. Tapi ternyata benar-benaran materinya asal-asalan masuk. Aduh. Nah ini enggak, kalau ini pekerti begini Bu, combine antara instruktur dan asesor dengan kompetensi, itu tadi begitu. Daftar pustakanya lebih dulu. Nah, ini buku ajar saya untuk ininya, apa namanya? Ini kurikulumnya ya, kurikulum perguruan tinggi, buku ajar. Terus kemudian ini diselaraskan dengan SKKNI-nya. Nah, SKKN-nya seperti ini Bu, kalau Bapak Ibu kalau bisa di screenshot SKKN-nya seperti ini. Jadi plek begitu ya. Nanti di bagian awalnya itu diambil terus di screenshot ini. Terus kemudian ini apa namanya? Ini judulnya, unitnya. Judul unit ini ada di bab berapa gitu. Nah, judul unit. Nah, seperti ini ada judul unit dan deskripsi unitnya juga harus ada, Bu. Nah, baru ini materi. Nah, udah. Ini bisa di-share. Ini kan cuma satu ini ya. Satu unit, satu elemen, jadi nggak banyak. Ini baik. Ini terus kemudian tunggu. Udah selesai sih. Ini kan ada beberapa unit. Jadi seperti ini Bu ya, yang pokoknya ikutin formatnya. Kalau ikutin formatnya mah aman.
Terus kemudian ada evaluasi, jangan lupa evaluasi selalu. Nah, ini evaluasi seperti ini, Bu. Udah, selesai penutup. Udah kan, Bu? Ini gambarannya aja, ada di video saya, Bu. Saya udah buatkan video, tapi nggak pada nonton, heran saya juga. Yang malam siapa? Bu Nurfasya dia malam juga. Tadi Ika nggak bisa malam, Kak? Malam, Bu, bisanya, Bu. Oh, malam semua, besok malam, Nak. Ika kemana malam? Besok? Oh, ada saudara datang, Bun. Jadi nggak mungkin nggak nemenin. Oh, kan nggak apa-apa, di Zoom juga kan? Emang jalan-jalan ya? Iya. Kalau join lewat HP aja sih nggak apa-apa. Tapi share screen-nya siapa? Ayo. Nah, takutnya itu. Harus share screen. Ini semua bisa besok malam bisa? Jam 2 nggak bisa toh, Mbak Nana? Besok? Nggak bisa kok. Jenengan kemana? Bisa sih, bisa jam 2. Oh, juga bisa? Bisa. Bu Nur Fauziah nggak bisa? Kamis, Jumat, siang nggak bisa, Bu. Bisanya Kamis, Jumat malam. Sama dong. Ikut malam Surabaya malam semua. Oh, Jumat malam aja ya? Ika malam Jumat bisa nggak, ke? Tuh, kalau Jumat malam kan kuliah, Bunda. Oh iya, lali aku. Kamis malam. Oh alah, lupa. Ika samain aja. Ika mungkin bareng sama Bu Lia. Oh iya, nggak apa-apa ya? Mau bareng sama Bu Lia, Kak? Kamu? Bareng sama ini, apa sih? Jumat itu. Jumat pagi. Tenang aja, nanti nggak dibantai kok. Itu baik-baik semua, tenang aja. Malah sama Mbak Nana yang nggak aman. Iya, Jumat nggak apa-apa kalau jam kerja. Kalau malam nggak bisa saya, Bu. Oh, boleh. Ya, yaudah nanti tektokan aja. Ini Ika, kamu kalau nggak ada buktinya ntar dianggap apa sertifikatnya fiktif loh. Salahnya. Iya, sekarang virtual malah bahaya. Kalau ketemu malah enak. Ada fotonya udah aman, ini kan virtual. Bisa saja namanya Ika, ternyata orangnya beda. Pak Dewa itu bisa jadi bukan Pak Dewa ini. Banyak namanya Pak Dewa. Kalau virtual tuh suka susah, ini malah lebih susah daripada tatap muka. Tuh, info suruh nyoblos, ada yang belum nyoblos. Tuh, diinfokan kembali. Wes, nanti dipikirin. Udah, disuruh nyoblos ya? itu dipanggil-panggil. Wah, aku sudah nyoblos ini loh buktinya Rek. Loh. Oh iya. Warga yang baik kok. Oke. Saya belum. Tadi Bunda nyoblos dulu, makanya Zoom-nya nggak dikasih-kasih. Jadi gini loh, Kak, kamu Ika itu nanti begitu duluan, boleh izin nggak apa-apa. Pokoknya muncul sudah share ini. Itu Kamis apa Jumat sih? Geng Surabaya Kamis. Kamis malam, Bu. Kamis malam. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Surabaya Kamis malam ya. Jadi Kamis malam. Mbak Ika duluan aja nanti. Mbak Ika duluan terus izin. Saya malah nggak dengerin Mbak Nana ngomong wis. Saya dulu, saya terakhir. Kalau beratnya terakhir melulu dia. Biar situasi kondisi maksudnya. Ya segitu aja ya. Jadi Ika biar muncul dulu habis awal nanti dibantu itu semua 3 bantu nanya tentang opini aja. Jangan disalahin, kalau disalahin nanti malah dimarahin tuh Mbak Nana apalagi nggak bisa. Enggak kok, enggak, aku bantai kok. Jadi kalau opini paling aman namanya pendapat. Suka-suka gue loh pendapatnya ini. Oh nggak bisa pendapat, nggak bisa kalau pendapat. Makanya jangan ditanya apa itu marketing. Sesuai siapa, ilmu siapa. Ya pasti harus sama dong. Ilmu tentang marketing tentang apa dari ahlinya Nurjana. Berarti sesuai Nurjana, harus cek buku yang mana. Ya kan? Belum bikin buku. Pendapatnya beda. Pendapat Anda, oh pendapat saya. Iya kan? Wes, gitu ya. Bapak Ibu aman kan? Jadi umrah tinggal nanti info ya, Bu. Ibu kalau misalnya minggu malam nggak apa-apa, Bu. Seninnya kan ini, apa namanya, uji kom. Oh boleh, lebih baik Bun. Makin lama. Nah, minggu malam nggak apa-apa. Minggu malam jam 7. Nanti saya tanyakan dulu teman-teman, ya Bun. Dan waktunya Pak Dewa juga kami sesuaikan nanti. Pak Dewa mas sesuai saja dia. Yang penting undangannya ke Kepri. Gitu. Ya mas saya tahu. Saya tahu tuh.
Dari wajahnya udah tahu, Bu. Nungguin dia, Bu. Senang dia. Silakan Bu, sesuaikan dengan waktunya Ibu. Saya siap. Ya. Jadi Ya, baik. ya, jadi grup umrah Minggu, grup Surabaya sama Garut, Bu Mia. Kamis malam. Ya, Bu Mia bisa Kamis malam, Bu. Iya, ngasih tugas kan? Ya ngasih tugas ya. Micro teaching sayang. Micro teaching jadi Kamis. Iya, memang jadwalnya Kamis. Kan jadwalnya sebenarnya besok sebenarnya. Oh, gitu. Besok siang sebenarnya jadwalnya. Oh, enggak jadi Minggu gitu? Minggu ujian kan sayang. Uji kompetensinya dari ada Oh, jadi micro teachingnya Kamis malam. Iya, Kamis malam. Mungkin Bu Mia minta Senin mungkin ya. Mia, enggak. Bu Mia Minggu kayaknya. Minggu, micro teaching kan Minggu ya. Atau umrah atau ujiannya mau Selasa boleh. Terlalu misalnya malamnya kan paginya nggak bisa bangun. Ya udah Selasa. Enak kan? Minggu micro teaching, Selasanya ini. Kayaknya mau pindah ke grup umrah sama grup Surabaya. Ya udah ngikut aja deh, ngikut aja kasihan nanti biar nggak renyem. Surabaya mau bisanya kapan? Besok malam nggak apa-apa. Oh, besok malam nggak apa-apa Bu Mia ya. Oke. Ya. Nggak, Ika mau ikut siapa dia bingung? Konsep materinya ya Bunda di SAR yang buat micro teaching ya. Oh, kan sudah ada ininya Bu. Apa namanya? Yang kemarin. Formatnya ada. Yang kemarin itu kan tinggal ngikutin ya. Itu, ikutin aja itu formatnya. Yang dari Pak Jalal. Ya. Jadi saya ulang Bu, soalnya saya kan Senin itu ada 4 kelas Bu. Jadi kalau misalnya ambil Selasa umrah itu Minggu micro teaching ya. Mikronya Selasa uji kom bagaimana? Umrah. Selasa jam berapa, Bun? Selasa jam 9 pagi. Ada acara nggak Selasa? Ada kelas, Bun. Ada. Selasa, Bun. Ya. Ada acara ya? Ada ini Bun, kuliah Bun. Oh, kuliahan maksudnya apa kalau malam? Oh malam, Selasanya mau malam. Ntar dulu deh, Babe gimana Be? Maksudnya saya ikut aja Babe, deh kalau memang sholatnya Babe. Kelasnya nanti saya pindah juga bisa sih Bun. Babe sholat nih Bun. Belum tahu ya? Soalnya Senin itu ada 4 kelas, nggak apa-apa. Kalau mau Senin boleh, nggak masalah. Tapi benar-benar harus 4-4-nya ada. Ada ya Bun. Siang tanggal Senin itu jam 9 juga ya Bun? Boleh jam 9. Karena selesainya asar Bu. Jam 9 itu asar selesai. Dari Kalau jam Minggu besok jam berapa ya? Sama jam 9. Jangan bilang pulang dari pacet ya. Jam 9 sampai Ya, asar. pulang dari pacet Bun. Nah, tadi pagi ngomong mau ke pacet. Nggak jadi gitu loh. Ya wes, nggak jadi. Wes. Tak kira mulainya jam 8 apa jam 7 gitu. Jam 8, jam 7 Jadi, itu selesainya asar, Bu. Oh, sama semua selesainya asar. Iya. Iya, pokoknya nunggu nggak ada apa belum ada azan asar nggak ditutup dah. dari jam 9 gitu ya Bun sampai asar ya hari Iya, Senin Bu. ya. Iya, Bu, karena Bu itu lama, Bu. Itu kan nggak bisa satu-satu langsung keroyokan, nggak bisa. Satu-satu masuk room, tes lisan, tes tertulis, gitu loh Bu. Terus apa namanya ada istirahat, isomanya itu sejam. Terus apa namanya pertama kali opening, APL 1, APL 2. Setelah itu baru admin LSP menjelaskan mengenai perangkat asesmennya. Setelah itu masuk asesor untuk mengakses pertama kali adalah micro teaching. Harus ada interaksi. Setelah micro teaching baru masuk satu room tes tertulis dan yang lainnya yang satu orang masuk tes lisan gantian. Tes lisan nggak bisa jawab, dimasukin lagi, diganti orang masuk lagi. Jadi dadakan gitu, diganti. Makanya kalau nggak siap, asesornya nggak mau lama-lama. Bukan share screen-nya lama, tinggal dulu, ganti yang lain. Kalau nggak gitu bisa lama lagi. Itu aja sampai asar gitu loh Bu. Oh. Iya, jadi nggak bisa sejam 2 jam. Ini beda kalau ini harus perlu interaksi soalnya.
baru pengumuman dari belum kesan pesannya, baru pengumuman. Oh iya. Kan sudah dihajar, nggak bisa langsung ditutup gitu, nggak bisa Bu. Pasti ada yang ketinggalan sakit hati atau apa. Jadi dibersihkan dulu Bu, gitu. Kan habis habis dibantai sama aset. Habis dibantai ya Bu. Gitu Bu. Iya. Insya Allah Senin deh kalau saya Bun, tapi nggak tahu teman nih Bu. Oh, nggak apa-apa kalau seandainya Senin nggak bisa, betul-betul tektok. Segera informasikan ya, Bun. Ya, nanti informasikan segera ya, Bu. Hari ini ya, Bu. Ya, baik-baik, Bun. Ya. Karena Senin tuh ada 4 kelas. Tadi saya udah bilang, Senin akhirnya saya pakai Zoom ya, karena ada 4 kelas. Tapi kalau Selasa ya pakai Zoom-nya LSP gitu loh. Saking banyak, Bu. Ini penugasan ini banyak kan akhir tahun, banyak banget, Bu, memang. Iya, gitu iya. Jadi kalau umrah Minggu, udah pasti jam 7 malam untuk micro teaching. Ya. Tapi untuk uji komnya Senin, Insya Allah ya. Senin, bisa bangun ya Bu? Bisa bangun, Insya Allah Bun. Nanti saya tanyakan teman-teman dulu yang berempat ini kan, bertiga. Nah, kalau oke nanti sudah oke, saya jelaskan lagi. Harus ya tadi dari pagi sampai sore. Kalau oke, ya nanti kami tentukan waktunya. Kalau nggak Senin, artinya Selasa ya Bun ya. Ya, tapi harus tentukan hari ini. Ya Bun. Kenapa? Ya, pilihannya kan harus nggak Senin, kalau nggak Senin Selasa pilihannya kan. Ya bisa mundur lagi, tapi kelamaan sertifikatnya. Juga. Oh iya baik. Jadi Ibu sertifikatnya mau buru-buru atau gimana? Karena 2 minggu Bu baru terbit Bu. Oh baiklah. 2 minggu baru terbit. Kalau Ibu nggak mau buru-buru ya nggak apa-apa. Tapi jangan mundur Januari ya, harganya udah. Iya. Aduh, lemes saya. Lamaan ya Bun. Enggak Bu, harganya tuh beda Bu. Jadi masuk APL satunya kapan beda Bu. Jadi kan ring harga beda ini. Akhir tahun banyak banget. Heran nih. Baik Bun. Nanti saya sampai Januari nggak boleh. Ya. Iya Bun. Ya sekarang geng Surabaya saya selesaikan dulu nih geng Surabaya. Ika ikut geng mana? Ikut jangan ikut geng Bali ya. Mbak Nana. Iya. Ini udah mulai nyutang. Mbak Nana. Iya. Jadi Minggu Mbak Nana besok Kamis malam ya? Kamis malam. Iya. Jam 7 dong mulainya. Ya. Jam berapa? Jam 7 kan mulainya Kamis malam. Oh, jam 7 malam. Oke. Jam 2 nggak bisa toh? Oh, kerja ya? Loh, maksudnya ini Bu Nur Fauzianya yang nggak bisa. Oke. Kamis. Terus berarti saya kan ngikutin. Ya wes. Uji lah itu Ika juga nggak bisa padahal. Kan, tapi Bu Nur Fauzia bisa malam, Kamis malam. Malam. Terus saya Bu Ratna, Bu Nur Fauzia bisa malam. Kita ngikutin jadwalnya Bu Nur Fauzia kan bisa malam. Kamis malam. Kalau Ika jam 2, Mbak Bumia jam 2 bisa nggak? Berdua nggak apa-apa. Kalau mikro nggak apa-apa. Kalau uji kom harus berlima. Bumia masih sholat nih. Kalau Bumia bisa jam 2 sore. Oh, ada barengannya Bu, gitu. Saya bisanya malam, Bun. Malam besok juga. Tuh ngantar anak praktek. Ya, besok ngantar anak praktek dari pagi kalau sampai jam 2 itu sampai jam siang, berapa? Pulang ke rumah jam sore. Ya, jam 2 sampai jam 3 lah, sejam. Oh, ya enggak apa-apa, Pak Ike sama saya. Kalau Kamis malam jam berapa ya, ada Bunda? Gitu loh. Kalau malam jam 7 sampai jam 8. Kalau malam, ya udah malam aja jam 7 sampai jam 8. Oke. Tuh. Berarti aku sama Ike. Jadi akhirnya ketemu dong. Nyanyi Bunda. Ya kan udah tak prediksi kemarin kan. Oh, itu diprediksi. Lah kan kasihan nanti Mbak Ike kasihan nggak ada temennya gitu loh Bunda. Iya, micro teaching. Lah ya masuk sama Pak Dewa doang ikut geng Iya, makanya itu. Jadi nanti sama Mbak Nana gitu ya Bunda. Iya. Besok jadi saya sama Mbak Nana. Enggak. Bumia kan malam. Bumia, yang penting Pak Dewa ada, tenang aja. Itu strukturnya harus ada. Itu aja Bos. Standby 24 jam saya, Bun. 24 jam udah siap tuh. Ini jadi pusing. Soalnya orang sibuk semua ya, jadi susah nyingkroninnya. Ini masih lumayan bisa sinkron. Selesai satu-satu, Bu, pusing. Ini jadi saya ulang nih, Bu Nana sama Ike besok itu jam 2 siang untuk mikro ya. Pak Dewa siap? Siap. Sip. Malamnya Pak Dewa muncul lagi untuk Bu Mia dan Bu Nur Fauzia dan Bu Ratna. Iya.
3 orang wis. Bu Ratna belum jawab ini. Bu Ratna bisanya apa? Bu Ratna live lagi nyoblos. Bu Ratna itu biasanya ikut saya takutnya. Oh gitu. Malam. Oh yang adiknya. Itu provokatornya ini bermasalah. Enggak, nanti takutnya aku siang. Coba takutnya Bu. Timku 2 kan malam. Gitu Coba gini aja Bu, dihubungi. Kalau memang siang sama Ibu enggak apa-apa, kalau malam juga enggak apa-apa kan. Yang penting gini, udah ada 2 pilihan, silakan Bu Ratna bebas lah mau dua-duanya masuk ya wis nggak apa-apa untuk penggembira gitu aja wis. Ya. Bu Ratna, itu aja samain ya. Oke. Siap ya. Jadi saya ulang untuk umrah Minggu micro teaching jam 7. Jam 7 kalau 4 orang ya bisa 2 jam. Terus kemudian uji komnya Senin atau Selasa. Nanti Anda konfirmasi hari ini ya, Bu Lia. Ini ya. Terus kemudian untuk grupnya Surabaya dan Garut itu jam 2 siang micro teaching dan 7 malam. 2 siang masuk atau 7 malam. Dah sama-sama hari Kamisnya ya. Uji baru hari Minggu. Bisa ya hari Minggu? Ika bisa juga ya? Minggu. Ika jalan-jalan juga. Bisa Minggu. Ini anak muda jalan-jalan melulu isinya. Hari Kamis jalan-jalan, Minggu jalan-jalan juga. Minggu tuh harus bisa, hadir, kan? Nggak bisa nggak hadir ya. Bisa, Bun. Minggu ujian pagi ya, jam 9 ya. Semua ya, bayar kan? Iya, jam 9, oke. Bisa pasti loh ya Minggu. Soalnya ini kita semua udah pasti, nanti takutnya salah satu nggak pasti. Iya, harus kompak. Susah kita. Iya, Jangan-jangan Ika udah di Surabaya aja gitu, nyariin Mbak Nana. Ika beneran kamu bisa loh ya. Kamu nggak bisa. Iso. Bisa awas sih. Ketua gengnya ngomong awas. Jam 8 sampai jam 9, sebelum jam 9 loh, Kak. Bisa ya, Kak? Minggu kan libur, Minggu free. Iya, bisa. Bisa. Oh, ini anak muda kasihan nih ini sendiri nggak ada temennya, lihat. Saya temenin, Bun. Oh, ditemenin. Alalah. Ya wes, berarti ditutup bisa ya, Bu? Bapak Ibu ini udah waktunya sholat, nanti saya disalahin lagi. Iya, Bun, silakan. Panitianya salam melulu ini, aduh, ya Allah. Gini aja Bun, kalau memang ada kendala atau apa, mempersiapkan share di grup aja, nanti kita bantu sama-sama. Tuh, dan terbuka itu Pak Dewa, tuh silakan. Boleh. Ya. Bu, ya. Jadi oke, Bapak Ibu terima kasih belajarnya hari ini selesai. Besok tinggal praktek micro teaching dan uji kompetensi. Semangat, sehat sampai nanti uji kompetensi. Dan salam ke keluarga Bapak Ibu. Saya kembalikan ke instrukturnya Pak Dewa Gede Satriawan. Beliau harus menutup karena tadi sudah membuka, jadi tugasnya juga harus menutup. Nggak boleh lari saya Bun ya. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin ya Bu jika ada salah kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah melalui sharing kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya berbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk kedepannya, karena besok waktunya cukup mepet, mulai sekarang dikerjakan untuk PowerPoint-nya, untuk presentasi micro teaching-nya besok. Dan setelah itu mempersiapkan diri untuk uji kompetensinya. Mudah-mudahan semua berkompeten sehingga mampu mendapatkan sertifikat dari BNSP. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Ya, sampai besok Bapak Ibu. Yo. Bunda besok ada ta? Ya ada selalu, Rek. Jenengan itu ngusir toh. Biar ada Pak Dewa, aku diusir-usir. Maksudnya apa? Bu Nur, ya Bu Nana, yang punya rumah kan Bunda yang punya rumah. Kalau itu kan dikasih link zoom-nya. Makanya katanya ngusir, aku enggak ngusir Bunda. Yang punya rumahnya Bunda, gimana cara ngusirnya? Makanya Bunda itu yang mau ngusir saya, Pak Dewa. Oh gitu. Soalnya ketua gengnya ini cerewet banget. Itu nanti aku tak bilang sama siapa? Dedi Wandi.
lebih parah itu. Masuk ke grup, masuk ke link. Bunda, Pak Dewa izin ya, Bu. Iya, monggo. Iya. Ditunggu hari ini Bu Lia, ditunggu ya. Iya, baik, Bun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadi mandi kenapa? Aku lupa. Ini masih direkod ya Allah.